Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadla Katili dengan NIM 1514200088. Oke, pada kali ini saya akan membuat video tentang hasil RPP saya, yaitu RPP kurikulum 2013, di mana pada temanya yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtemanya itu subtema 3, ayo cintai lingkungan, kelas 4 semester 1. Baik, yang pertama ada kompetensi inti. Yang kompetensi pertama yaitu menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3 yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah. Pada KI 4 ini yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator kelas 4 bahasa Indonesia, di mana pada kompetensi dasar ini ada 3.2 yaitu menggali informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Indikatornya ini terbagi atas 3. Yang pertama 3.2.1, di mana meninjau informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan pertanyaan, di mana di dalam 3.2.1 ini terdapat C1 yaitu pendukung. Selanjutnya itu 3.2.2, di mana menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Karena di 3.2.2 ini terdapat C2 yaitu inti. Selanjutnya itu 3.2.3, yaitu menyimpulkan informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Di 3.2.3 ini terdapat C4 yaitu pengayaan. Selanjutnya pada kompetensi dasar selanjutnya yaitu 4.2, di mana melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk tertulis. Di kompetensi dasar ini terdapat 2 indikator, di mana 4.2.1 yaitu menggabungkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk tertulis, di mana pada 2.1 ini terdapat P1 yaitu pendukung. Selanjutnya 4.2.2 yaitu melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk tertulis. Di 4.2.2 ini terdapat P2 atau inti. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu meninjau informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan baik. Audiensnya itu yaitu siswa, sedangkan behaviornya itu menyimak penjelasan guru. Kondisinya itu yaitu dari seseorang tokoh melalui wawancara, sedangkan degree-nya itu yaitu dengan baik. Selanjutnya pada tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah meninjau, siswa mampu menggali informasi dari seseorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan benar, di mana audiensnya ini siswa, sedangkan
degree-nya itu dengan benar, kondisinya itu melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan, sedangkan behaviornya itu meninjau. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu setelah menggali, siswa mampu menyimpulkan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dengan baik. Audiensnya itu siswa, behaviornya itu menggali, sedangkan kondisinya itu menyimpulkan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara, dan degree-nya itu dengan baik. Selanjutnya itu yang keempat, setelah menyimpulkan, siswa mampu menggabungkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif dan bentuk teks tertulis dengan benar, di mana audiensnya itu siswa, behaviornya itu kosakata baku, dan degree-nya itu dengan benar, sedangkan kondisinya itu yaitu menyimpulkan. Baik, yang kelima yaitu setelah menggabungkan, siswa mampu melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan baik, di mana audiensnya ini siswa, selanjutnya behaviornya ini kosakata baku, kondisinya itu wawancara menggabungkan, sedangkan degree-nya itu dengan baik. Baik, selanjutnya yang terdapat pada RPP saya ini ada materi pembelajaran kelas 4, di mana materinya ini wawancara tentang pelestarian lingkungan. Metode pembelajarannya itu yaitu yang pertama pendekatan saintifik, yang kedua metodenya itu penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Untuk medianya ini untuk media kelas 4, di mana saya menggunakan papan wawancara, yaitu mengenal teks wawancara dari papan wawancara. Untuk sumber belajar ini saya menggunakan buku siswa kelas 4 tema 3 subtema 3. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, di mana pendahuluan ini ada guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya siswa berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas atau salah satu siswa. Itu pada saat berdoa itu disebut religius. Selanjutnya di pendahuluan ini ada apersepsi, di mana di dalam apersepsi ini guru menanyakan apakah di sini ada yang sudah tahu tentang teks wawancara itu seperti apa, dan apakah di sini ada yang sudah tahu bagaimana melakukan wawancara. Selanjutnya pada pendahuluan ini ada menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Selanjutnya ada menginformasikan tentang tema yang akan dibelajarkan, dan ada guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana yang pertama itu guru menjelaskan materi tentang teks wawancara. Yang kedua, siswa memperhatikan penjelasan guru yang sedang menunjukkan salah satu contoh gambar saat seseorang sedang melakukan wawancara, di mana di sini terdapat mengamati. Selanjutnya yaitu guru bertanya kepada siswa apakah mereka bisa mengerti dengan penjelasan guru mengenai teks wawancara. Di sini terdapat menanya. Selanjutnya yaitu siswa menuliskan apa saja yang mereka persiapkan saat melakukan wawancara kepada seseorang, di mana pada kalimat ini terdapat mengumpulkan informasi. Selanjutnya itu siswa menjelaskan bagaimana tahap-tahap saat melakukan wawancara kepada seseorang, di mana pada kalimat ini terdapat mengkomunikasikan. Selanjutnya itu guru mengajak siswa keluar
keluar kelas untuk melakukan wawancara dengan penjaga sekolah tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan bagaimana cara melestarikan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada siswa kembali ke kelas mengoreksi hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan bagaimana cara melestarikan lingkungan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya itu guru memberikan LKPD kepada siswa untuk mewawancarai salah satu tokoh yang berada di lingkungan sekitar rumah. Selanjutnya di langkah-langkah pembelajaran ini yang terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana yang pertama siswa melakukan refleksi diri dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang dipelajari pada kegiatan hari ini? Yang kedua, apakah hal tersebut bermanfaat pada kegiatan sehari-hari? Yang ketiga yaitu bagaimana perasaanmu dalam belajar? Yang keempat yaitu bagaimana yang paling kamu suka? Selanjutnya pada kegiatan penutup ini guru memberikan penguatan dan menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran. Selanjutnya guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa dan memberikan salam terhadap guru, di mana pada kalimat ini terdapat religius. Baik, selanjutnya di RPP ini ada penilaian sikap, di mana ada namanya nilainya mendapat 1 yaitu termasuk dalam kategori kurang. Yang kedua itu termasuk dalam kategori cukup, di mana nilainya hanya 2. Yang mendapatkan nilai 3 yaitu termasuk dalam kategori baik, dan selanjutnya pada ketika siswa mendapatkan nilai 4 maka tergolong dalam kategori sangat baik. Selanjutnya itu penilaian pengetahuan, di mana tes tertulis atau sama dengan skor. Yang pertama menyebutkan bagaimana cara melakukan wawancara kepada seseorang, skor maksimal 100, di mana nilai banyaknya jawaban dibahagi 4 dikali 100. Selanjutnya ada menjelaskan teks wawancara terbagi atas beberapa jenis banyaknya soal yaitu 10, skor maksimal 100, di mana banyaknya jawaban yang benar dibahagi 10 dikali 100. Baik, selanjutnya pada RPP ini kita akan masuk pada materi pembelajaran, di mana materi kali ini saya mengangkat tentang teks wawancara. Yang pertama, pengertian wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal, di mana terbagi atas 3. Yang pertama, pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Yang kedua itu narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga bisa disebut dengan informan. Yang ketiga itu orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli dalam bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Oke, selanjutnya pada teks wawancara ini ada bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama, bentuk-bentuk wawancara itu yaitu wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesan telepon. Yang keempat yaitu wawancara pribadi. Yang kelima ada wawancara dengan banyak orang. Yang keenam yaitu ada wawancara dadakan atau mendesak. Yang ketujuh ada wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancari seseorang, contohnya seperti pejabat, seniman, olahragawan dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis wawancara, di mana
pada jenis-jenis wawancara ini terbagi atas 3. Yang pertama wawancara bebas, di mana dalam wawancara bebas ini pewawancara bebas menyampaikan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaannya itu tidak terkendali. Yang kedua yaitu wawancara terpimpin, di mana dalam wawancara terpimpin ini pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Yang ketiga yaitu wawancara bebas terpimpin, di mana dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya itu pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Selanjutnya di dalam RPP ini ada media pembelajaran, di mana di sini saya menggunakan media pembelajarannya ini karena ini materinya tentang teks wawancara. Jadi di sini saya menggunakan teks wawancara, di mana di dalam media ini terdapat beberapa pengertian jenis-jenis bentuk-bentuk wawancara, di mana siswa diminta untuk memilih mana yang benar dari kalimat-kalimat tersebut. Dan bahan-bahan dari model pembelajaran ini, dari media pembelajaran ini ada kertas origami dan styrofoam. Baik, selanjutnya itu ada lampiran 3, di mana lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini LKPD-nya ini yaitu melakukan wawancara pada seseorang mengenai cara bagaimana melestarikan lingkungan sekitar. Selanjutnya di LKPD-nya ini ada juga disuruh membuat poster dengan ketentuan berikut. Yang pertama, berisi pertanyaan wawancara bagaimana cara melestarikan lingkungan sekitar. Yang kedua, kalimat menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Yang ketiga itu gunakan kertas karton berukuran besar. Yang keempat yaitu gambar dan tulisan juga cukup besar agar terbaca dari jarak jauh. Yang kelima itu kumpulkan hasilnya pada guru. Baik, yang terakhir pada bagian RPP ini, pada lampiran 4 ini terdapat evaluasi, di mana pilihan gandanya ini terdapat 10 soal dan esainya itu terdapat 5 soal. Itulah presentasi atau penjelasan RPP dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.